Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Eskode Aplikasi. Oke, kali ini Eskode Aplikasi akan mereview sebuah aplikasi, yaitu sistem pakar pendeteksi penyakit ISPA. Oke, mungkin sekarang lagi heboh tentang virus corona ya. Mungkin ini bisa diimplementasikan untuk mendeteksi penyakit lain seperti virus dan sebagainya. Oke, nah ini adalah hasil dari aplikasinya. Yang di sebelah kanan adalah aplikasinya, yaitu sistem pakar pendeteksi penyakit ISPA. Ini sampelnya ya. Kemudian di sini ini adalah source code-nya, source kode aplikasinya. Oke, kita menggunakan bahasa pemrograman PHP, kemudian ada juga kita menggunakan JavaScript di sana, ada CSS dan HTML. Jadi standar aplikasi ini menggunakan natif agar kita mudah untuk mengubah dan mengeditnya. Oke, seperti itu. Untuk database sendiri kita menggunakan database MySQL ya. Di sini kita bisa cek database kita adalah MySQL. Ini adalah SQL-nya. Ada berita, ada diagnosa umum dan sebagainya. Oke, kita langsung aja kita review aplikasinya. Kita bisa buka programnya seperti ini. Oke, ini adalah halaman utama di bagian front end. Di sini kita langsung dihadirkan oleh beranda, yaitu tentang ISPA. ISPA itu apa sih? ISPA harus dianggap sebagai kondisi darurat jika mencurigakan terjadi. Nah, itu seperti ini ya. Ini kata-kata depan ini beranda ini bisa kita ganti. Nah, bisa kita modifikasi nanti di admin. Kemudian selain di beranda ada diagnosa. Ini di bagian diagnosa. Nah, di sini syarat untuk diagnosa kita harus login terlebih dahulu. Nah, ini ya, langsung diarahkan ke login. Tapi untuk login kita harus registrasi terlebih dahulu. Di sini juga ada artikel, kita bisa tambahin artikel, profil mungkin. Ini contohnya ya, ada di mana kita sampelnya, objeknya gitu. Oke, kalau di sini ada bantuan juga, mungkin bisa diganti juga kata-katanya, terserah kita nanti ada di admin. Oke, langsung aja ya. Kita mungkin gini, kita perlu login sebagai admin dulu mungkin ya. Untuk login admin, kita bisa klik admin. Kemudian login seperti ini. Nah, kita sudah ada di admin nih sekarang nih, administrator. Selamat datang administrator. Nah, di sini berita sedikit beda. Kenapa? Karena di sini kita bisa menambah, mengubah dan menghapus ya. Ini ya, ada home, help, ada profil, ada artikel seperti ini. Yang tadi yang kita bahas di depan. Di sini ada diagnosa. Di sini nanti ini berdasarkan riset ya. Kita harus mengelingkan ya. Contohnya di sini ya. Kita apakah Anda batuk? Iya, langsung mengarah. Kalau iya kemana? Oh iya, langsung ke 2. Oke, kalau seandainya tidak, no kemana gitu ya. Ini ada linknya ya. Oke, benar salah. Kemudian ini kalau seandainya apakah Anda mengalami demam? Nah, nomor 5 ya. Dia langsung arahin ke 5 ini ya. Jadi yang pertama 1, kalau seandainya iya atau no, itu diarahkan ke nomor 2. Nih dia nomor 2. Kemudian apakah mengalami sakit tenggorokan? Langsung diarahkan. Kalau yes dan or no pun tetap diambil dan diarahkan ke 3. Nah, selaput lendir merah bengkak. Nah, ini pun sama juga diarahkan ke 4. Kemudian apakah Anda mengalami demam? Nah, ini yang beda. Kalau demam dia ke 5, masuk ke 5. Tapi kalau seandainya dia kalau seandainya tidak dia ke 5, tapi kalau yes, dia langsung mengarah ke 101 ya. Ini lihat diagnosa. Jadi kalau seandainya dia Anda mengalami demam, nah, itu nanti ada pertimbangannya diarahkan ke 101. Terus diarahkan ke yang kelima, apakah hidung Anda tersumbat? Oke, seperti itu ya, kurang lebih ya. Ini bisa dibaca sendiri bagaimana alur dari aplikasinya. Oke, seperti itu. Kemudian ada data admin di sini. Nah, oke, admin bisa ditambah, ada pengguna. Oke, ini penggunanya. Nah, nanti kita coba login, ada dokter. Ini hak asas dokter. Kemudian ada laporan. Nah, ini kalau kita mau bikin laporan pengguna dan laporan admin. Nah, kita coba logout, kita coba registrasi sebagai user atau pengguna. Kita klik registrasi. Nah, kemudian sampel ya, 1 2 3 4 mungkin kita tambahin 1 2 3 4 1 2 3 4. Oke. Andi, usia 24, Andi, pria. Oke, 1 2 3 4 ya. Kita coba login. Oke, lagi loading. Kita coba login 1. Oke, seperti ini. Login. Nah, langsung ada seperti ini ya. Kita coba bisa zoom ya, tes zoom, perbesar, mulai diagnosa.
Oke, apakah Anda batuk? Tidak. Nah, lanjut. Apakah Anda mengalami sakit tenggorokan? Ya. Apakah Anda selalu berlindir merah bengkak? Ya. Oke, apakah Anda mengalami demam? Iya juga. Apakah hidung Anda tersumbat? Iya juga. Apakah nyeri pipi tepat di bagian mata? Iya. Apakah Anda mengalami pilek? Iya juga. Apakah Anda gatal dikeluarkan air mata? Iya. Ini banyak pertanyaan ya. Oke, tidak, kita ambil tidak. Oke, langsung didiagnosa. Oke, kita cek hasil diagnosa. Anda menderita penyakit ISPA, hasil presentasi adalah 50%. Oke, dia berhitung itu ISPA yang terdeteksi 50%. Solusinya seperti apa? Kita bisa cek solusinya. Oke. Untuk mendiagnosa ISPA, untuk mengetahui diagnosa ISPA, oke, ini adalah beberapa informasi ya, karena kita terdeteksi ISPA 50%. Nah, persentase tadi ada hitungannya. Oke. Jadi itu tadi yang pertama kita lihat itu adalah arus pertanyaan ya, arus pertanyaan. Kalau seperti ini dia mengarah kemana, seperti ini pernah kemana, karena bakal beda kalau kita pilih yes ya atau tidak atau seperti apa, itu nanti hasilnya bakal beda. Oke, ini pokoknya kondisi sesuai dengan kondisi kita ya. Oke, diagnosa umum. Kita masih di diagnosa umum ya, seperti ini ya, diagnosa umum. Oke, seperti tadi yang kita cek tadi. Oke, kita cek. Nah, Anda tidak mendeteksi penyakit ISPA, presentasi 0. Karena kita apa? Karena kita pilih no semua gitu ya. Nah, kapan diagnosa khusus? Yaitu pada saat kita ada beberapa pilihan yang kita pilih yes. Nah, di situ. Oke. Kalau ini kita ambil yes semua, otomatis nanti pertanyaannya bakalan terus berlanjut. Pokoknya pertanyaan ini sesuai dengan kuesioner yang dibuat oleh rumah sakit. Pertanyaan-pertanyaan ini biasanya ditanyakan oleh dokter kepada kita, dan ini sebagai bahan diagnosa. Tapi bukan berarti ini diagnosa secara keseluruhan. Maksudnya keseluruhan, apakah ini langsung dapat menyimpulkan penyakit kita? Oh, tentu saja tidak. Kenapa tidak? Karena memang harus dicek secara langsung oleh dokternya. Oke. Pertanyaan ini berbentuk kuesioner ya. Jadi kita jawab terus pertanyaannya. Hitung terasa berbau sesak nafas. Ya, oke. Ini kenapa tidak keluar? Sepertinya di sini pada saat Anda menyekik kepala, dia linknya tidak mengarah ke sebuah pertanyaan baru. Ya, oke. Kita cek di sini. Anda menderita penyakit ISPA, hasil presentasi 80%. Nah, jadi pertanyaan ini nanti bisa dicek sendiri atau bisa dibuat sendiri di bagian ini ya. Kita login. Kita login dulu. Di bagian admin tadi, kita langsung linkkan saja ini mau arahnya kemana dan seperti apa. Kita bisa cek langsung di admin seperti tadi ya. Nah, tentu saja program ini belum memiliki sebuah kesempurnaan yang akurat. Jadi memang ini perlu ditinjau ulang oleh mungkin di bagian medis dan sebagainya, arah pertanyaannya, kuesionernya seperti apa, karena memang kuesioner ini hanya sebagai sampel. Ini hanya sebagai sampel. Pertanyaan ini juga dibuat oleh beberapa mahasiswa, bukan benar-benar dari rumah sakit. Jadi kalau kita mau gunakan ini selain untuk ISPA atau sebagainya, Anda dapat mengubah sendiri pertanyaan-pertanyaan di sini. Karena memang terkadang pertanyaan-pertanyaan sini kita inputkan bebas. Jadi terkadang seperti tadi kita cek ada yang tidak mengeling gitu ya, jadi tidak mengarah kemana-mana. Itu biasanya karena memang dia tidak ditemukan jalur linknya gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, nanti pokoknya program ini bebas mau di customize seperti apa. Silahkan kontak kita kalau seandainya mau memodifikasi, menambah atau mengedit, atau kiranya ada yang tidak sesuai, silahkan konfirmasi dan kita dapat develop ulang. Bahasa pemrograman yang kita gunakan di sini adalah bahasa pemrograman PHP. Jadi ini dapat di hosting dan dapat jadikan website
pada umumnya ya. Jadi kalau lihat di sini dia ada diagnosa umum, ini diagnosa umum ya. Kemudian nanti setelah itu baru masuk ke diagnosa khusus, yaitu diagnosa secara khusus terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah disimpulkan. Kemudian ada diagnosa khusus yang kedua, diagnosa khusus ketiga. Nah ini ada codingnya masing-masing. Kemudian ada hasil A, hasil B, hasil C. Nah, ini sesuai dengan hasil yang kita inginkan. Berarti di sini kita memiliki ada A, B, C sampai K ya. Jadi dan ini ada satu juga. Jadi ini bisa kita ambil sampel berapa persentase, biasanya kita ambil persentase ya, ke persentase 0 sampai 20. Nah, atau seperti itu. Nah, kita dapat memberikan hasil A seperti itu ya. Nah, oke, jadi nah ini presentasinya 0% ya. Ini berarti ada di hasil 0%. Nah, nanti baru dia ngambil istilahnya jawabannya dari database. Jadi seperti itu ya. Kita ambil dari database seperti itu. Jadi Anda dapat customize sendiri. Nah, ini jadi codingnya sangat sederhana sekali menggunakan bahasa pemrograman PHP. Oke, ini untuk administrator. Kalau kita mengubah, ada session di sini, ada pengguna, ada diagnosa umum, diagnosa khusus. Kalau kita mau ngedit ya, ada edit, entry, hapus dan sebagainya. Oke, sekian video dari kami. Kiranya mau customize program, membuat program baru, atau mau membeli program yang sudah kita presentasikan saat ini, mau dimodifikasi ulang, silahkan. Jadi kita di sini bebas, kita hanya mereview aplikasi yang sudah kita miliki. Oke, sekian video dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.